Selamat datang di perjalanan hari ini, di mana kita menyelami dunia kepercayaan dan sistem kepercayaan global yang kaya dan beragam. Dalam eksplorasi ini, kita akan membahas agama-agama utama, ritual-ritual, simbol-simbol, dan praktik-praktik yang diikuti oleh miliaran orang, serta mengapa memahami hal-hal tersebut dapat menerangi pengalaman manusia yang kita bagikan bersama. 1. Kristen, perjalanan cinta dan penebusan. Kita mulai dengan Kristen, agama terbesar di dunia, yang dianut oleh lebih dari 2,3 miliar orang. Berakar pada ajaran Yesus Kristus, esensi Kristen berpusat pada cinta, pengampunan, dan harapan akan penebusan. Yesus, seorang tukang kayu sederhana yang menjadi guru agung, berbicara melalui perumpamaan dan tindakan yang diyakini banyak orang berujung pada keajaiban kebangkitannya. Salib, simbol pengorbanan dan kebangkitannya, adalah simbol paling dikenal dalam Kristen. Ritual seperti kebaktian gereja minggu, perayaan Natal, memperingati kelahiran Yesus, dan Paskah, memperingati kebangkitannya adalah praktik utama, bersama dengan sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus. Katolik menekankan Ekaristi selama misa, di mana umat berpartisipasi dalam roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ortodoks dikenal dengan liturgi yang rumit dan penggunaan ikonografi, gambar-gambar suci Yesus, Maria, dan para santo. Protestan meliputi berbagai praktik, seperti tradisi baptis yang melakukan baptisan dengan pencelupan, dan Pentakosta yang dikenal dengan ibadah ekspresif, termasuk berbicara dalam bahasa roh dan penyembuhan. 2. Islam, iman dalam pengabdian dan kedamaian. Selanjutnya, kita beralih ke Islam yang dianut oleh 1,9 miliar orang di seluruh dunia. Inti dari Islam adalah kepercayaan teguh pada satu Tuhan, Allah dan Nabi Muhammad, yang wahyu-wahyunya membentuk Al-Quran yang dianggap sebagai firman Tuhan yang paling murni dan tidak berubah. Prinsip utama Islam tercermin dalam 5 rukun Islam: syahadat, pernyataan iman; salat 5 kali sehari menghadap Mekah; zakat, amal; puasa selama Ramadan; dan haji, ziarah ke Mekah. Ka'bah yang terletak di Mekah adalah simbol paling suci, yang dikelilingi oleh jutaan umat muslim selama ibadah haji. Sunni, cabang terbesar, melaksanakan sholat Jumat di masjid dipimpin oleh imam. Syiah memperingati Asyura, hari berkabung atas kematian Imam Hussein, cucu Muhammad. 3. Yahudi, iman perjanjian dan tradisi Yahudi dengan sekitar 15 juta penganut adalah landasan dari mana Kristen dan Islam muncul. Agama ini penuh dengan tradisi, perjanjian, dan ketangguhan, melacak asal-usulnya pada tokoh-tokoh seperti Abraham dan Musa. Bintang Daud adalah simbol penting identitas Yahudi, sedangkan Taurat, teks paling suci, dibacakan di sinagoga selama kebaktian. Ritualnya meliputi merayakan Sabat, Syabat, dari Jumat malam hingga Sabtu malam, saat untuk istirahat, doa, dan kebersamaan keluarga. Festival seperti Paskah Yahudi memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ditandai dengan makan khusus yang disebut seder dengan makanan simbolis dan cerita. 4. Hindu, simfoni. Keyakinan tertua Hindu, agama tertua di dunia, memiliki sistem kepercayaan, dewa, dan praktik yang kompleks, dianut oleh lebih dari 1,2 miliar orang. Simbol Om mewakili suara alam semesta dan sangat sakral dalam Hindu. Ritual termasuk puja harian di kuil atau tempat ibadah yogma. Di rumah, yang melibatkan persembahan bunga, makanan, dan dupa kepada dewa-dewa. Sungai Gangga dianggap suci, dan mandi ritual di dalamnya diyakini dapat membersihkan dosa. Festival penting termasuk Diwali, festival cahaya yang merayakan kemenangan terang atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. 5. Buddha, jalan menuju pencerahan Buddha yang didirikan oleh Siddhartha Gautama, Sang Buddha, menekankan jalan menuju pencerahan dan pembebasan dari penderitaan.
Dengan sekitar 500 juta penganut, meditasi menjadi pusat praktik Buddha, membantu kesadaran dan ketenangan batin. Roda Dharma melambangkan jalan pencerahan dan ajaran Sang Buddha. Ritual penting adalah Vesak, perayaan kelahiran, pencerahan, dan kematian Sang Buddha, yang sering ditandai dengan kunjungan ke kuil, nyanyian meditatif, dan tindakan kebaikan. Para biksu memegang peranan penting dalam komunitas Buddha, memimpin meditasi dan mempraktikkan kehidupan monastik. 6. Spiritualitas, pencarian transendensi. Spiritualitas melampaui agama yang terorganisir, berfokus pada hubungan pribadi dengan yang ilahi dan dunia roh. Praktik-praktiknya sering melibatkan meditasi, komunikasi dengan roh melalui medium, dan pertemuan di mana para peserta mencari bimbingan dari alam spiritual. Simbol-simbol seperti bunga kehidupan atau cakra dikaitkan dengan energi dan kesadaran. Meskipun ritualnya dapat bervariasi, benang merahnya adalah pertumbuhan spiritual pribadi dan pencarian makna di luar dunia material. 7. Taoisme dan Konfusianisme, filosofi harmoni. Taoisme menekankan hidup selaras dengan Tao, tatanan alami alam semesta. Simbol yin yang adalah lambang paling dikenal, menggambarkan keseimbangan antara dua hal yang berlawanan. Praktik-praktik Taoisme termasuk Qigong, pengendalian pernapasan dan gerakan, dan perayaan siklus alami serta festival, seperti Festival Lentera. Konfusianisme, meskipun lebih sebagai sistem filsafat, sangat memengaruhi budaya Tiongkok. Fokusnya pada etika, kesalehan anak kepada orang tua, dan ritual seperti penyembahan leluhur mendorong harmoni sosial. Ajaran Konfusius menekankan pentingnya penghormatan dalam hubungan dan pengembangan kebajikan. 8. Shinto, jalan kami Shinto, sistem kepercayaan asli Jepang, berpusat pada penghormatan terhadap kami, roh dalam alam dan kehidupan. Gerbang Tori adalah simbol paling ikonis, menandai pintu masuk ke tempat-tempat suci. Ritual Shinto sering melibatkan pemurnian dengan air dan persembahan di kuil. Perayaan besar, termasuk Festival Matsuri, yang menghormati dewa-dewa lokal dengan prosesi, tarian, dan doa bersama. Candomblé, perpaduan keyakinan. Candomblé adalah agama Afro-Brasil yang memadukan kepercayaan Afrika tradisional dengan elemen Katolik dan praktik-praktik pribumi. Agama ini berpusat pada pemujaan Orikas, dewa-dewa yang mewakili kekuatan alam. Ritualnya melibatkan tabuhan drum, nyanyian, dan tarian, mengundang para Oriksas untuk merasuki peserta dan memberikan bimbingan. Drum Atabake menjadi pusat dari upacara, melambangkan detak jantung dari koneksi spiritual Candomblé. 10. Mengapa semua ini penting? Mengapa memahami keyakinan-keyakinan ini penting? Karena pada intinya, agama dan tradisi spiritual berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang sama. Apa tujuan kita? Apa yang terjadi setelah kita mati? Dan bagaimana kita memahami perjalanan hidup yang luas dan tak terduga ini? Mereka membentuk masyarakat, memengaruhi nilai-nilai, dan menginspirasi seni, kebaikan, dan komunitas. Dengan mengenali dan menghargai jalur-jalur ini, kita membangun empati dan menjembatani perbedaan antara berbagai cara hidup. Maka, marilah kita menuju dunia di mana rasa ingin tahu dan kebaikan menjadi panduan. Semoga kita terus mencari pemahaman dan melihat melampaui perbedaan kita, menuju kemanusiaan bersama yang menyatukan kita semua. Tetaplah berpikir terbuka, dan teruslah menjelajahi keajaiban hidup ini. Jika Anda menikmati perjalanan hari ini, jangan lupa untuk mengikuti, berlangganan, dan tekan tombol notifikasi untuk lebih banyak eksplorasi ke dalam keanekaragaman dunia kita. Terima kasih telah bergabung dan tetaplah penasaran.